خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Baik, Bapak Ibu semua, untuk kajian minggu ini akan dipandu oleh Kang Denny. Kepada Kang Denny dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, baik berupa nikmat sehat, nikmat iman maupun nikmat Islam. Yang mana atas karunia tersebut kita masih digerakkan untuk hadir di majelis yang insya Allah akan senantiasa dimuliakan oleh Allah, yaitu majelis ilmu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga dengan seringnya kita mengirim salawat ke beliau, kelak kita akan tergolong dalam insan yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumul akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu insan muslim astragrafi yang dirahmati Allah, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin perisai astrografia, di mana untuk pekan ketiga ini kita masuk pada kajian fikih dengan asuhan guru kita Ustadz Hanif Lutfi. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi dari beliau, mari kita memulai majelis ilmu ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu suratul Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa kuliniyatin soliyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baiklah Bapak Ibu, mari kita masuk pada penyajian materi dari Ustadz Hanif Lutfi. Kepada Pak Ustadz, tafadhol Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sebelumnya suara saya bagus, mohon maaf, Kang Denny. Jelas Ustadz. Jelas, oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Rabbi syrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tak lupa sore kali ini saya awali dengan berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Bapak Ibu yang setia menemani kajian sore kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah limpahkan keberkahan dalam kehidupan, usia, kemudian rezeki maupun keluarganya. Dan insya Allah hari ini bersama saya Hanif Lutfi, kita akan berdiskusi tentang satu bab di dalam fikih Islam yang hari ini insya Allah kita melanjutkan apa yang telah kita mulai pada kesempatan yang lalu, di mana judul kita hari ini yaitu bersuci dari hadas, yaitu tayamum. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas dua bab tentang bersuci dari hadas, yaitu hadas kecil dengan wudhu, kemudian hadas besar dengan mandi. Dan kita sudah sedikit singgung tentang kalau tidak bisa menggunakan air, khususnya untuk wudhu maupun untuk mandi, maka dalam Islam diberi keringanan dengan sesuatu yang biasanya selalu ada di sekitaran kita, yaitu dengan tanah atau debu. Ini yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, tentunya dengan harapan semoga ilmu ini tidak begitu bermanfaat. Loh, kok bisa? Bukan berarti ilmu ini jelek, bukan. Bukan berarti kita yang tidak diberkahi, bukan. Tapi ya, ilmu tentang bertayamum ini memang digunakan saat-saat khusus. Dan biasanya ketika kita mengalami kesulitan. Makanya semoga Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan dalam hidup ya. Meskipun yang namanya hidup itu ya nggak ada yang selalu lancar-lancar saja. Tapi orang bertayamum itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya tidak ada air, ya, dan itu kan pasti kesulitan. Atau tidak bisa menggunakan air, atau tidak boleh menggunakan air. Makanya itu kan bisa dianggap kesulitan kan. Pada kesempatan kali ini ya semoga kita hidupnya itu selalu dalam kebaikan, dan insya Allah ya pada kesempatan kali ini meskipun kita memohon kepada Allah dalam rangka kebaikan, tapi tidak ada salahnya kita mempersiapkan kalaupun sampai kita tidak bisa menggunakan air, tidak ada air atau tidak boleh menggunakan air, kita tahu harus bagaimana. Setidaknya ya kita akan membahas dulu tentang sejarah dari pensyariatan tayamum itu sendiri. Kalau kita bicara tentang tayamum, memang ini nanti menjadi salah satu bab di dalam keringanan agama kita, yaitu rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Keringanan untuk apa? Untuk tidak menggunakan air ketika berwudu maupun mandi. Kalau kita bicara tentang pengertian dan pensyariatan secara bahasa, at-tayammumu ya itu masdar dari tayammama ya tayammamu tayammuman, yang secara bahasa artinya adalah al-qasdu atau tujuan, atau at-ta'ammudu atau menyengaja, atau at-tawakhi membayangkan. Ini secara bahasa. Nah, menyengaja ya atau bertujuan atau membayangkan, ini secara bahasa. Tapi secara istilah ini para ulama biasanya mengartikan kata tayamum itu mashul wajhi wal yadaini biturabin tahurin ala wajhin makhsusin, ya, yaitu mengusap. Makanya dalam bab tayamum itu tidak ada membasuh, hanya mengusap saja, mengusap wajah ya dan kedua tangan. Ya, meskipun nanti dalam bab kedua tangan para ulama berbeda pendapat terkait sampai siku atau cuma pergelangan saja. Ya, tapi kalau wajahnya para ulama sepakat, dan dalam bab berapa kalinya juga para ulama berbeda pendapat terkait sunnahnya. Ada yang bilang sekali cukup, ada yang bilang bagusnya 3 kali. Biturabin dengan tanah, tohurin yang suci mensucikan, ala wajhin khusus, ala wajhin maksus, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ini pastinya kita tahu ya tentang tayamum. Meskipun nanti yang jadi perdebatan tadi yang saya bilang. Nah, saya pengen
menyampaikan tentang sejarahnya karena jarang ada kajian yang mana plus dibahas tentang sejarah dari pensyariatan itu. Makanya para ulama biasanya menyendirikan sejarah pensyariatan menjadi satu buku. Biasanya disebut dengan buku Tarikh Tasyrik, biasanya begitu ya, sejarah pensyariatan biasanya. Nah, ini saya sisipkan ya, biar apa? Biar ada khazanah keilmuan baru tentang sejarah dari tayamum itu sendiri. Kalau para ulama berbicara mengenai sejarahnya, itu kebanyakan mengatakan disyariatkan tahun ke-6 Hijriah. 6 ya. Berarti Nabi sudah di Madinah. Iya, betul. Berarti di Mekah tidak ada tayamum. Iya, betul. Nah, meskipun ya nanti jadi masalah karena surat An-Nisa itu memang turun di Madinah ya, dan memang diberikan untuk apa? Keringanan sebagai umat Islam. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 43, dan ini menjadi salah satu ayat yang berbicara mengenai tayamum, disebutkan wa in kuntum mardo, kalau kalian sedang sakit, au ala safarin, atau ketika musafir, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau datang ya, atau keluar dari buang air ya, aula mastumun nisaa, atau lah ini lamastumun nisa, ini para ulama nanti ya berbeda pendapat terkait lamasa ini artinya apa? Menyentuh atau berjima gitu kan. Nah, di sini diartikan menyentuh perempuan. Nah, makanya ada yang bilang menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Dalilnya ini ya, salah satunya dalilnya ya, yaitu ketika kalian itu sakit, kemudian musafir, atau datang dari buang air ya, maksudnya setelah buang air baik besar maupun kecil, atau menyentuh perempuan. Nah, ini kan urut nih, berarti kan buang air kemudian menyentuh perempuan itu kan berarti hadas kecil. Falam tajidu ma'an, kalau tidak punya air ya, atau tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka kalian menujulah kepada sha'idan, kepada tanah atau debu yang baik ya. Famsahu, maka caranya bagaimana? Kalian usaplah biwujuhikum, muka kalian, wa aidikum, dan tangan kalian, innawa kana afwan ghafura, Allah sesungguhnya maha pengampun lagi maha pemaaf. Oke, ini ayat yang memberikan keringanan tentang tayamum yang mana turun di Madinah, dan surat An-Nisa termasuk salah satu surat Madaniyah. Kemudian, nah ini yang agak-agak panjang nih, hadis tentang tayamum itu sendiri, dan nanti menjadi salah satu cerita menarik dari adanya tayamum itu sendiri. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Aisyah. Karena memang sejarah tayamum itu dari Aisyah. Ya. Saya bacakan hadisnya, saya pelan-pelan sambil kita pahami satu persatu redaksionalnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah itu berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian fi ba'di asfarihi, dalam sebagian safar beliau, hatta idza kunna bil baida au bidatil jaish, ketika kita itu berada di tempat namanya Beda atau Datul Jaish, ing qata'idun li, ternyata kalungnya Aisyah itu lepas, putus dan hilang. Makanya ini salah satu sebabnya, dan uniknya nanti ada cerita menarik di sini. Faqama Rasulullah SAW alal timasi, Nabi itu di situ bersama sahabatnya mencarinya. Bisa bayangkan ya, ini kalungnya Aisyah itu hilang, Nabi di situ mencarinya. Wa aqaman nasu ma'ahu, orang-orang juga ikut mencari. Walaisu ala ma'in, kan sedang musafir ya. Mereka nggak ada air, nggak bawa air. Walaisu ala ma'in, walaisa ma'ahum ma', ya. Selain mereka nggak bawa air, juga mereka tidak berada di tempat yang ada airnya. Ya. Tapi menariknya ya, fa'atan nasu ila Abi Bakar. Nabi itu tetap nggak pindah dari situ sebelum ketemu kalungnya Aisyah. Mungkin Aisyah ini kalau belum ketemu ngambek bisa jadi. Makanya
tentang kehidupan Nabi bersama istri-istrinya itu selain yang romantis-romantis ini yang memang jarang diekspos tentang kemanusiawian istri-istri beliau. Sampai apa? Fa'atan nasu ila Abu Bakar. Orang-orang itu malah datang kepada Abu Bakar. Emang kenapa datang kepada Abu Bakar? Karena Abu Bakar bapaknya Aisyah. Ya, ceritanya mereka itu ngadu, lapor kepada Abu Bakar. Gara-gara apa? Faqalu, mereka bilang, ala taro ilama sonat Aisyah. Pak Abu Bakar, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Aisyah? Apa? Aqomat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam babin nasi ma'hu walaisu alama'in walaisa ma'hum ma'. Nabi itu nggak jalan-jalan itu gara-gara masih nyari kalungnya Aisyah, padahal mereka nggak bawa air dan nggak berada di tempat yang dekat dengan air, dan waktu sholat mau masuk gitu kan. Ya mereka mengkhawatirkan wudhunya gimana gitu. Kemudian apa? Faja Abu Bakar. Abu Bakar datang wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Rasul itu wadiun ra'sahu ala fakhidi qad nama. Jadi Nabi itu sedang tertidur di pangkuan di pahanya Aisyah. Mohon maaf ya, ini bahasa Arabnya memfaham itu apa. Dan Nabi tidur ya. Nah, makanya Aisyah itu sedang duduk, Nabi tertidur, sahabat nabinya itu kok nggak pindah-pindah, ini nanti gimana sholatnya gitu kan, ini kan nggak bawa air nih gitu kan. Dan mereka belum tahu tentang syariat tayamum gitu kan. Kemudian faqala habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasa walaysa alama'in walaysa ma'ahuma. Nah ini ketika Abu Bakar masuk kepada Nabi waktu Nabi sedang tidur di pangkuannya Aisyah. Nah, Abu Bakar itu ngomong sama anaknya, kamu itu gara-gara kamu ini orang-orang ini nggak lanjut-lanjut nih, gimana nih gitu kan. Ternyata nggak cuma ngomong. Qalat Aisyah bilang gini, fa'ata bani Abu Bakar. Abu Bakar itu ataba itu artinya apa? Ataba itu artinya bukan menjelekkan, tapi ataba itu artinya apa sih namanya? Yu'atibu itu bukan menjelekkan, tapi gara-gara kamu ini, gara-gara itu apa artinya? Gara-gara kamu ini, ya maksudnya waqala masya Allah yakul, dan ngomong macam-macam gitu kan. Dan ternyata nggak cuma ngomong, wajah layat unu biadi fi khosirati, ya. Dan satu kata Aisyah, dipukul di perutku ya, perut samping ya, bukan perut sih, samping perut sini. Maksudnya itu waktu Nabi tertidur gitu tuh, gimana? Gitu. Maksudnya ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau hilang nggak apa-apa, ayo gitu. Ceritanya gitu ya. Gara-gara Abu Bakar dilaporin orang-orang. Kemudian fala yamna'uni minat taharruki illa makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidi. Aisyah itu diem gara-gara apa? Gara-gara ya di pahanya ada Rasul sedang tidur ya, sama Abu Bakar. Ayo, gimana sih? Gak apa-apa, kalau hilang nggak apa-apa. Tapi Aisyah diem aja. Kenapa? Ya orang itu kalungnya, berarti Aisyah itu ngeberatin kalungnya ya. Dan Nabi memberatkan istrinya. Sahabat Nabi sampai bingung, ini kalau kita nanti nggak bisa sholat gara-gara nggak ada air gimana sih gitu kan. Nah ini nih jadi ini ya agak diomongin sama sahabat Nabi kan. Fanama Rasulullah SAW hatta asbaha ala ghairi ma'in. Nah ini ternyata sampai tidur di situ nggak segera beranjak sampai pagi, berarti mau nggak mau harus sholat apa? Sholat subuh. Ya, tapi mereka kan nggak punya air dan subuh udah mau terang gitu kan. Fa'anzalallahu ayat tayammumi, sampai Allah menurunkan ayat tentang tayamum. Maka ini yang disebut dengan sababun nuzul. Fatayammamu. Faqala Usaid bin Hudair. Kemudian salah seorang sahabat Nabi namanya Usaid bin Hudair itu wa ahadun nuqaba. Nah ini Usaid bin Hudair itu salah seorang pemimpin, dan dia bilang, mahiyya bi awali barakatikum ya ala Abu Bakar. Ini bukan yang pertama gara-gara keberkahan antum wahai keluarganya Abu Bakar. Faqalat Aisyah bilang, faba'atnal ba'ira alladhi kuntu alaihi wa wajadnal tahtahu. Ternyata semalaman dicari nggak ketemu, ternyata di mana? Ternyata kalungnya jatuh di bawah ontanya sendiri. Dan ontanya itu sedang duduk, maksudnya duduk itu sedang lang ke tanah gitu. Ketika ontanya pagi-pagi dibangunkan, berdirikan, ternyata loh
di sini toh ternyata kalungnya gitu kan. Ini cerita tentang ayat yang turun gara-gara keluarganya siapa? Abu Bakar, yaitu Aisyah. Ketika Aisyah kehilangan kehilangan kalungnya yang dicari-cari nggak ketemu, alhamdulillah qadarullah ternyata turun ayat tentang tayamum. Ini cerita pertama tentang tayamum. Kemudian tayamum itu keistimewaan dari umat Nabi Muhammad, beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu umat sebelumnya itu sudah pernah wudhu, ya. Mungkin kemarin saya belum tambahkan tentang sejarah dari wudhu itu sendiri. Kalau wudhu itu, ya, Sarah istrinya Nabi Ibrahim itu pernah berwudhu. Termasuk Juraij, seorang alim soleh, seorang ahli ibadah, yang dia itu dipanggil sama emaknya, sama ibunya ketika menjalankan ibadah sunnah, malah nggak noleh dan juga nggak menyambar, nggak beranjak dari tempat ibadahnya sampai dapat ujian, dapat fitnah, dituduh berzina dengan seorang perempuan sampai punya anak, yang anaknya itu ternyata bisa ngomong, ya. Dan dia ketika dapat ujian begitu, ya, dia berwudu memohon kepada Allah diberikan petunjuk. Kalau wudu itu bukan menjadi keistimewaan umat Islam. Tapi kalau tayamum itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari termasuk salah satu dari 5 keistimewaan Nabi, ya. Nabi itu mengatakan, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya." Saya diberi 5 yang tidak diberikan pada nabi sebelum saya. Qabli nusir tubruk bimasirata syahrin. Saya itu ditolong oleh Allah dengan rasa takut sepanjang sebulan. Maksudnya apa? Kalau mau berperang dengan musuh itu sebulan sebelumnya musuhnya sudah takut duluan, sudah keder, ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan kepadaku bumi itu sebagai masjid atau tempat sujud, wa tahuran, dan tempat media untuk bersuci. Ya, makanya masjid atau tempat sholat kok boleh di mana saja, itu keistimewaan umat Islam. Buktinya apa? Agama lain itu kalau mau ibadah ya di tempat ibadah. Misalnya ya, kalau kita bicara mengenai Kristen, mereka beribadah ya di tempat ibadah. Nggak ada ibadah kok di rumah, itu yang nggak ada. Ya, kalau kita umat Islam sholat boleh nggak di rumah? Boleh. Dalam tanda kutip ya, maksudnya ya. Sholat sunnah misalnya, sholat di trotoar ya selama suci, kenapa nggak masalah? Kenapa bermasalah? Nggak masalah. Atau di gunung boleh, ya. Di hutan boleh, nggak harus di masjid. Kemudian tanahnya bisa digunakan untuk bersuci. Buktinya apa? Tayamum. Buktinya lain apa? Untuk mensucikan dari najis mughalladhah. Oke, ya. Kemudian wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, dan ketika umatku kok masuk waktu sholat dimanapun berada maka sholatlah. Nah ini kadang-kadang kita masih kepikiran sholat itu harus di masjid, sholat harus di masjid. Makanya banyak orang yang ketika macet malah nggak sholat gara-gara nggak ketemu masjid. Ya. Orang naik gunung nggak sholat gara-gara nggak ada masjid. Ke bandara nggak sholat gara-gara nggak ada masjidnya. Padahal setiap tempat dimanapun kita ketemu waktu sholat, kalaupun nggak harus ada masjid, kita boleh sholat di mana saja. Ini salah satu dari keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad, termasuk istimewanya Nabi dibanding nabi-nabi yang lainnya. Makanya tayamum ini beda dengan wudhu. Kalau tayamum itu keistimewaan umat dari Nabi Muhammad. Kemudian ternyata banyak sahabat Nabi yang salah pengertian terhadap tayamum itu sendiri. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu, ya, alam tasma' qaula Ammar li Umar, ya. Jadi ceritanya itu, ya, Ammar itu bilang kepada Umar, ba'asani Rasulullah SAW fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma', ya. Kemudian Ammar itu, ya, diutus ketika itu dia junub dan tidak ketemu air. Jadi dia junub ketika nggak ada air, kemudian mau sholat, caranya gimana? Dia tahu kalau ada tayamum, cuma dia nggak paham tayamumnya kalau karena junub itu gimana. Kalau karena wudhu dia tahu, maksudnya kalau nggak bisa wudhu ya dia tahu yaitu muka dan tangan. Lah kalau junub kan seluruh badan, terus gimana dong? Fatamarragtu fi sa'idi kama tamarragud dabah, ya. Maka saya guling-guling di tanah, di pasir seperti guling-gulingnya hewan, ya. Fadzakartu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian saya sebutkan itu kepada Nabi, faqala, Nabi jawabnya gini, inna makana yakfika antasna hakada. Sebenarnya itu nggak harus begitu sih, cukup begini aja lah ini. Nah, fadaraba bikaffihi durbatan 'alal ardi. Nabi
Nah, ini salah satu nanti hadis yang tentang tata cara tayamum. Memukulkan tangannya ke bumi atau ke tanah sekali, summa nafadhaha, kemudian ditiup. Ya, maksudnya itu dibuang yang memang pasirnya atau tanahnya gitu, ya. Summa masaha bihima dhahra kafihi bishimalihi aw dhahra shimalihi bikafihi summa masaha bihima wajahahu. Ya, meskipun hadis ini nanti jadi perdebatan karena kok dimulai tangan dulu kok baru muka, karena ada yang bilang sebenarnya muka dulu baru tangan, ya. Kemudian muka, kemudian tangan, karena Qur'annya menyebutkan muka dan tangan. Oke. Tapi yang menarik adalah ternyata ada sahabat Nabi yang salah paham. Termasuk ada salah paham dari sahabat Nabi gara-gara apa? Gara-gara mereka itu menjawab sesuatu yang bukan ilmunya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan riwayat Imam Ad-Daraqutni, ya. Jadi ada seorang itu keluar ketika musafir bareng-bareng. Di antara mereka fa'asaba rajulan minna hajarun, ada yang kepalanya itu kena batu sampai berdarah, bahkan mungkin lukanya agak dalam. Cuma masalahnya, ya, ketika lukanya berdarah malah malam-malam dia mimpi basah, ya. Lah, salahnya di sini. Faja'ala ashabahu hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Dia bertanya kepada teman-temannya, bro, teman-teman, aku ini tayamum, aku ini junub, tapi kepalaku ini lagi bocor ini. Boleh nggak? Cuma tayamum itu boleh nggak? Ternyata teman-temannya yang sesama sahabat Nabi itu bilang apa? Faqalu mana judulaka rukhsatan wa anta taqdiru alal ma. Ente bisa nggak pakai air? Bisa sih. Ya udah, kita nggak melihat ada rukhsah di situ gitu kan. Karena memang ada air. Kan di Qur'annya cuma dibilang falam tajidu ma'an gitu kan. Hanya saja sayangnya mereka salah paham. Sampai-sampai orang tadi fakta salah paham, mata dia mandi kemudian mati. Falamma qatimna ala Rasulillah, ya mungkin matinya nggak tahu kenapa, atau hipotermia, atau lukanya jadi tambah parah, yang penting intinya dia mati gitu aja. Kemudian ketika sampai kepada Nabi, Nabi dikabari hal itu, faqala, Nabi agak begitu kurang suka sampai bilang qatalu muwa. Gara-gara kalian dia mati. Kenapa? Ala sa'alu idalam ya'lamu. Kenapa kalian tidak bertanya kalau nggak tahu? Ya, kalau orang yang mati kan tadi sudah bertanya kan kepada teman-temannya. Lah, temannya ini nggak tahu malah menjawab. Kalau dia bilang, waduh mohon maaf saya nggak tahu, selesai sebenarnya. Kalau dia menjawab kok keliru kan jadi masalah. Nah, terus Nabi bilang, fa'in nama shifaul ayyasu'alu, sesungguhnya obat dari nggak tahu itu bertanya. Innama kana yakfihi, sebenarnya harusnya cukup buat dia ayat mama wa yaksiba ala jurhihi khirfatan sumayam sa'alaiha wa yaksila sa'irot jasadi. Kalau mau tayamum terus mukanya itu diperban, kemudian kalau yang lain bisa, ya, itu dibasuh, anggota badan yang lain bisa itu dibasuh, kemudian yang kepalanya bocor tadi diusap dengan air aja cukup. Nah, ini tentang sahabat Nabi yang salah beristihad dalam bab tentang tayamum. Oke. Ini mohon maaf ya, ini juga sahabat Nabi berdebat tentang tayamum saat kami sedikit dan waktu kita terbatas, ya. Ini sudah jam 17.35, saya tambahin sedikit satu hadis, ya. Tentang dua sahabat Nabi yang berdebat gara-gara tayamum, gara-gara apa? Dua orang itu keluar bersama, kemudian datang waktu sholat, ya. Hadaratis sholat walaysa ma'ahu mama, tapi dua orang ini nggak punya air dan nggak dekat dengan air. Kemudian dua orang ini bertayamum untuk sholat, ya. Kemudian mereka sholat, berarti sholat mereka dengan apa? Tayamum. Cuma masalahnya belum selesai waktunya, maksudnya contohnya ya, waktu zuhur nih, zuhur masuk nggak ada air ya, tayamum gitu kan. Terus apa? Ya udah yuk tayamum terus sholat. Ternyata belum masuk waktu asar. Ternyata apa? Mereka ketemu air. Pertanyaannya, berarti wudhu lagi, sholat lagi, atau sudah selesai? Maksudnya nggak usah ulangi lagi. Ternyata dua orang sahabat Nabi itu punya istihad yang berbeda. Kata yang satu bilangnya, Pak, ya udah orang kita udah sholat, ngapain sholat lagi? Nah, yang satu bilang, ya kan ada air, waktunya masih ada. Ya udah saya wudhu, saya sholat lagi. Dua orang ini datang pada Nabi. Dan Nabi berkomentar apa? Ini dua orang berdebat berbeda pendapat. Yang pertama adalah Nabi berkomentar kepada orang yang tidak sholat lagi. Ya, yaitu sholatnya dengan apa? Tayamum meskipun masih ada waktu dan dia tidak wudhu lagi, tidak sholat lagi. Nabi bilangnya apa? Asobatas sunnah.
ya wa ajzat ka sholatuka. Kamu sudah sesuai sunnah dan sholatmu sah. Berarti orang yang pertama sudah sesuai apa? Sunnah sholatnya apa? Sah. Tapi apakah yang kedua berarti sholatnya tidak sah, terus tidak sesuai dengan sunnah? Ternyata jawaban Nabi apa? Ya, wa qala lil ladzi tawadda wa ada, dan Nabi bilang kepada orang yang sholat wudu dan mengulangi sholatnya, Nabi bilangnya apa? Lakal ajru marrataini, kamu dapat pahala 2 kali. Yaitu pahala pertama sholat pakai tayamum, pahala kedua sholat pakai wudu, gitu ya. Makanya perbedaan itu nggak selalu salah benar. Ini buktinya dua-duanya diakui oleh Nabi. Yang pertama sesuai sunnah, sholatnya sah. Yang kedua bukan tidak sesuai sunnah, justru malah dapat apa? 2 kali pahala, dan itu bagus pastinya ya. Oke, ini mungkin pemaparan materi dari saya ya, karena kita nanti ada persiapan menjelang sholat maghrib. Barangkali dari jamaah ada yang ingin disampaikan atau pengen ditanyakan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan, atau yang belum saya sampaikan, barangkali silahkan ada atau tidak. Syukron Pak Ustadz. Kepada Bapak Ibu insan Muslim Astragrafia, dipersilakan jika ada yang hendak didiskusikan dengan Pak Ustadz. Dari Pak Ketua Perisai mungkin Pak Nur Mahfud. Siap. Ada? Kalau nggak ada berarti kita lanjutkan sedikit sampai belum ada ya. Ini kita lanjutkan, kita nanti akhir hari ini maghrib jam 17.51. Kita masih ada waktu, nanti saya lanjutkan sampai menjelang maghribnya, misalnya jam 17.42, habis itu baru kita tutup dengan doa. Oke. Tadi kita sedikit bicara tentang apa? Tentang cerita-cerita tentang tayamum ya. Ternyata memang banyak hal berkaitan dengan tayamum itu sendiri. Ya. Cuma yang selanjutnya adalah ya, Nabi ternyata juga pernah tertawa terhadap orang yang tayamum. Makanya ini cerita ini agak unik gara-gara apa? Gara-gara ini. Ya. Jadi Amr bin As ini termasuk sahabat Nabi yang agak-agak telat masuk Islamnya. Ya, Amr bin As ya. Nanti ada yang bilang dia itu masuk Islamnya itu bareng Khalid bin Walid gitu kan. Khalid bin Walid yang nanti menjadi tokoh politik yang sangat-sangat mumpuni, dalam tanda kutip juga sangat apa ya, debatable karena di kasus beliau terhadap Ali dan Muawiyah ini, termasuk beliau itu apa ya, tokohnya Muawiyah. Ya. Tapi kita tidak bercerita tentang itu, kita cerita tentang pengalamannya bersama Nabi, dan beliau itu masuk Islamnya bisa dikatakan agak telat. Hanya saja karena beliau itu sudah menjadi tokoh sebelum masuk Islam, ketika masuk Islam tetap dihormati sebagaimana tempatnya. Makanya ketika diutus ke medan perang, beliau dijadikan sebagai pemimpin perang. Meskipun secara agama mungkin agak kalah dengan sahabat Nabi yang sudah lama masuk Islam. Makanya Nabi itu selalu menempatkan orang pada tempatnya itu di situ. Nah, kalau urusan perang ya serahkan pada yang hebat gitu kan. Meskipun tadi ya, meskipun menjadi pemimpin perang, tapi kalau jadi pemimpin berarti dia juga menjadi pemimpin apa? Sholat juga. Ya. Dan ini kejadiannya menarik gini. Talam tu fila latin bari datin fihus watidatis salasil atau sulasil atau salasil. Saya itu waktu perang Datu Salasil itu saya mimpi basah. Padahal malam itu dingin banget. Fa'ashfaqtu ini tasal tu an ahlika fatayamamtu. Cuma masalahnya gini, kalau saya mandi gara-gara junub, wah nanti saya jadi sakit, bisa flu, bisa hipotermia, padahal ini lagi perang nih. Kalau flu di rumah enak gitu kan, sambil tiduran, sambil ngeteh dan lain sebagainya. Nah ini di medan perang. Kemudian apa? Summa sholaitu bi ashabis subha. Lah ini, saya sholat dengan apa? Pasukanku sholat subuh dan dia jadi imam. Padahal baru masuk Islam ya, karena dia pemimpinnya gitu. Sampai-sampai sahabat Nabi itu agak gimana gitu. Fadzakaru dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma menariknya gini, kok bisa sahabat Nabinya tahu kalau dia sedang junub gitu ya? Emang dikasih tahu? Ya mungkin ngobrol dulu mungkin ya. Kemudian faqala, Nabi ketika apa namanya dilapori sahabat Nabi itu ketika pulang, Nabi panggil kepada Amr.
Ya Amr, sholaita bi ashabika wa anta junub? Ente jadi imam dengan teman-temanmu, kamu sedang junub ya? Ya, makanya fa'akhbartu billadzi mana'ani minal iktisal. Kemudian Amr bin As itu memberikan alasan kenapa kok nggak mandi tapi malah cuma tayamum. Wa qultu, ya ini ijtihadnya Amr bin As nih. Saya bilangnya gini, ini sami'tu wa yaqul. Saya itu mendengar ya Allah berfirman apa? Wala taqtulu anfusakum. Kalian jangan membunuh diri kalian. Inna wa kana bikum rahimah, sesungguhnya Allah itu terhadap kalian maha welas asih, apa namanya, maha pengasih gitu kan. Nah, jangan kalian membunuh diri kalian itu menjadi dalil dari Amr bin As ya. Padahal sahabat Nabi yang lain itu kan kayak kok gitu sih ya. Sampai apa? Ketika Nabi mendengar alasan dari Amr bin As, fadhaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tertawa terhadap Amr bin As ya. Walam yakul syai'an, dan Nabi tidak ngomong apa-apa, cuma tertawa. Lah, terus tertawa itu maksudnya apa? Apakah mentertawakan? Ya. Apakah memang Nabi ridho? Lah, disinilah para ulama apa namanya menyebutkan bahwasanya tertawanya Nabi itu sebagai tanda tentang keridhaan Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh Amr bin As ya. Ingat, Amr bin As itu dia masuk Islamnya itu tahun ke-8 Hijriyah. Berarti kan sudah agak-agak telat kan. Ya, makanya ada yang bilang dia itu masuk Islamnya bareng dengan Khalid bin Walid yang mereka sama-sama menuju ke Madinah untuk masuk Islam ya. Nah, ini tentang tayamumnya Khalid bin Walid yang menjadi apa? Menjadi bahan tertawaan Nabi, bukan karena ditertawakan tapi karena Nabi salut terhadap kecerdasan jawaban dari Amr bin As ketika bertayamum saja malah tidak junub, malah tidak mandi junub padahal dia sedang dalam keadaan junub dan tetap mengimami sholat para apa namanya pasukannya sampai pasukannya merasa kurang nyaman. Meskipun kurang nyaman, tapi kalau pemimpinnya berbuat begitu mereka ya oke-oke saja, tinggal nanti lapor kepada Nabi. Dan ternyata Nabi apa? Meridhoi. Buktinya Nabi mentertawakan meskipun Nabi tidak berkata apa-apa terhadap apa yang dilakukan oleh siapa? Amr bin As. Oke ya. Ini sekelumit sejarah tentang tayamum dan semoga besok kita kalau ada waktu lagi kita akan berdiskusi tentang syarat, kemudian rukun, kemudian sifat tayamumnya Nabi, terus prakteknya bagaimana, kemudian apa namanya batalnya tayamum bagaimana ya, terus tayamum dalam fikih kontemporer bagaimana, khususnya buat siapa, buat orang yang mungkin ya sedang berada di kereta atau di pesawat ya, hari ini naik pesawat ke luar negeri yang perjalanannya jauh terus nggak ada air atau airnya terbatas, itu tayamumnya bagaimana, bisa nggak dengan cuma jok pesawat itu yang nggak ada debunya bisa atau tidak ya, apakah harus bawa debu dari rumah dimasukkan ke plastik misalnya, atau bagaimana misalnya kalau sedang sakit di rumah sakit yang rumah sakitnya bersih banget gitu ya, nah nyari debunya dari mana, kita insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sekarang sudah jam 5.45, mungkin kita akhiri pertemuan kita kali ini kalau tidak ada pertanyaan. Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, Ya, insya Allah kita tidak cukup. ada Pak Ustadz. Kita baru belajar tentang sejarahnya sih ya, tarikh tasriknya sih ya. Semoga apa namanya tidak bertanya itu berarti semoga paham lah, semoga ya. Insya Allah Pak Ustadz. Kalau tidak ada berarti mungkin kita bisa tutup dulu. Baik Pak Ustadz, Bapak Ibu kita tutup kajian hari ini. Semoga nanti kita masih bisa lanjut ya di pekan berikutnya untuk kelanjutan dari pembahasan tayamum ini. Bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz. Khairun Ustaz. Ya teman-teman. Syukran Pak Ustadz. Oke Denny, teman-teman semua. Ya, pamit undur diri. Marathon meeting kita ini di Mario masih ada